Desain sebuah pekerjaan bisa membuat karyawan itu lebih kreatif, lebih proaktif, bahkan bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Tapi sayangnya banyak perusahaan yang tidak mendesain kerjaan karyawannya dengan baik. Akhirnya, ya Anda tahulah. Pertanyaannya kenapa ya? Dan gimana cara kita bisa memperbaiki itu semua? Yuk kita lihat. Apa yang membuat perusahaan itu banyak yang tidak mendesain pekerjaan karyawan dengan baik? Sehingga akhirnya yang namanya kreativitas, proaktivitas, apalagi inovasi itu nggak muncul dari karyawan. Nah, Sharon Parker di tahun 2019 melakukan serangkaian eksperimentasi yang berujung pada sebuah kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya adalah karena manajernya. Kayak gimana sih sebenarnya eksperimentasi yang dilakukan oleh Sharon Parker? Yuk kita lihat. Eksperimentasi yang pertama. Sharon mengumpulkan para manajer nih, secara random dari berbagai industri, berbagai perusahaan, kemudian mereka diajak melakukan sebuah simulasi sederhana. Mereka diminta untuk mendesain pekerjaan untuk seorang karyawan paruh waktu. Nah, karyawan paruh waktu ini kerjaannya dia fotokopi, melakukan filing. Itu aja yang dilakukan. Nah, kemudian kepada para manajer ini dikatakan bahwa si karyawan paruh waktu ini akan dijadikan karyawan permanen, ya, full time. Maka perlu ditambah kerjaannya. Nah, manajer itu bisa memilih dari serangkaian list jenis-jenis pekerjaan yang bisa diberikan kepada si karyawan itu. Nah, di antara list itu ada pekerjaan yang repetitif, membosankan, yang nggak beda dengan pekerjaan sebelumnya. Ya fotokopi juga, ya filing juga. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih meaningful, seperti menyambut tamu yang datang ke kantor, atau terlibat dalam project quality improvement, gitu. Nah, kemudian manajer tuh dibebaskan. Silakan pilih yang menurut Anda itu terbaik bagi si karyawan ini. Dan ternyata yang menarik adalah walaupun jawaban atau pilihannya itu beragam, obviously ada yang nambah ini, ada ini, kombinasinya tuh beragam lah, beda-beda. Tapi surprisingly, hampir separuh, 45% tepatnya, manajer itu memilih pekerjaan-pekerjaan yang membuat kerjaan si karyawan tadi jauh lebih membosankan. Apa itu? Yang kerjaannya dia setiap hari udah filing, fotokopi, akhirnya begitu jadi permanen dikasih kerjaan yang sama, fotokopi lagi, filing lagi. Alasannya apa? Efisiensi katanya. Ya, itu akan membuat hasil kerjanya lebih efisien, Pak, Bu. Nah, inilah kemudian yang membuat Sharon menyimpulkan alasan pertama adalah karena manajernya itu seringkali membuat kerjaan membosankan jadi lebih membosankan atas alasan efisiensi. Yang kedua, model eksperimentasinya seperti ini. Manajer kembali ya dikumpulkan, kemudian mereka diminta untuk menentukan apa strategi yang bisa dilakukan bagi mereka seorang manajer untuk membuat seorang karyawan kinerjanya bisa meningkat. Nah, jadi disampaikan bahwa sebutlah ada karyawan namanya Karen. Dia kerjanya di gudang. Dan tugasnya dia adalah mengambil barang, kemudian menyimpannya. Ya. Dan dikatakan bahwa Karen ini dia tidak bisa memenuhi targetnya. Bahkan hanya 50% dari target yang ditetapkan yang mampu dia capai. Padahal dia itu mengatakan bahwa untuk mengerjakan kerjaannya dia tuh seringkali dia udah mencoba untuk bergerak dengan cepat, bahkan kadang-kadang lari gitu. Tapi tetap aja kerjaannya nggak selesai. Nah, manajer tuh diminta untuk memilih sekali lagi. Di antara ini ada daftar strategi cara untuk meningkatkan kinerjanya si Karen. Pilih aja di antara ini mana yang menurut mereka ini bisa membantu Karen meningkatkan kinerjanya. Nah, sang peneliti secara tegas mengatakan bahwa kelihatannya ada problem nih dari desain pekerjaannya Karen. Tapi sekali lagi manajernya yang memutuskan. Maka di antara list strategi cara meningkatkan kinerjanya Karen itu ada strategi yang terkait dengan perubahan dari job desainnya, ada yang kaitannya dengan memperbaiki si Karen-nya itu sendiri, si pekerjanya itu sendiri. Nah, kemudian dimintalah
manajer-manajer itu untuk memilih mana yang menurut Anda bisa meningkatkan kinerjanya si Karen. Dan walaupun beberapa di antara manajer itu ada yang memilih untuk mengubah desain kerjaannya Karen, tapi surprisingly lagi, mayoritas justru memilih untuk bukan memperbaiki desain kerjaan, tapi memperbaiki Karen-nya. Bahkan 2/3 itu mengatakan, udah Karen tuh tolong di-training lagi aja. Oh, Karen itu harus ini dong, ikut fitness lah biar tambah kuat gitu kerjanya. Bahkan ada yang mengatakan, oke, buat mekanisme punishment. Kalau seandainya dia nanti nggak bisa perform bagus, nanti ada penalti begini. Jadi sekali lagi, yang disalahkan itu orangnya, bukan desain kerjaannya. Ya. Maka kesimpulannya, manajer itu lebih senang mencoba untuk memperbaiki si pekerja dibandingkan pekerjaannya. Gitu. Dan inilah yang kemudian terjadi berulang-ulang, akumulatif di banyak perusahaan. Sang manajer tidak benar-benar bisa bahkan tergerak, terdorong untuk menciptakan pekerjaan yang memang benar-benar meaningful, benar-benar membuat supaya karyawan itu punya kreativitas, lebih proaktif, apalagi membuat inovasi. Itu jarang banget kejadian. Kenapa? Karena memang manajernya begitu gitu. Pola pikir manajernya begitu. Nah, menariknya si Sharon ini dalam penelitiannya menyimpulkan, jadi siapa sih sebenarnya ini? Kalau kita ngomongin manajer kan nggak semua manajer sama gitu ya. Manajer yang kayak gimana sih yang dia itu memang tukang buat kerjaan membosankan, lebih membosankan. Itu tipe manajer yang kayak gimana? Mudah-mudahan kita nggak jadi bagian dari manajer itu ya. Tapi kita lihat ya hasil dari kesimpulan Sharon dalam penelitiannya. Nah, ini adalah gambar grafik yang menunjukkan tipe-tipe manajer yang kayak gimana sih yang akhirnya mendesain kerjaan membosankan jadi lebih membosankan lagi. Kalau teman-teman lihat di situ, yang warna hitam itu adalah prosentase dari manajer yang mampu mendesain pekerjaan yang enriching, yang memperkaya. Yang merah muda itu yang manajer yang mendesain pekerjaan yang membosankan. Sementara yang merah tua itu yang manajer yang mendesain pekerjaan yang paling membosankan. Sekarang langsung kita lihat di sisi sebelah kirinya ya. Mereka, para manajer yang punya open life values, ternyata 63%-nya mampu mendesain pekerjaan yang enriching. Sementara yang konservatif life value-nya ternyata hanya 36%. Separuh dari mereka yang punya open life values. Nah, kemudian manajer yang dalam pekerjaannya sendiri itu punya otonomi untuk memutuskan apa yang dilakukan dengan bagaimana cara melakukannya, 67%-nya itu mendesain enriching jobs. Sementara yang otonominya rendah, ya, manajer yang otonominya rendah dalam menentukan bagaimana dia bekerja, itu cuma separuhnya, 35% saja yang mampu mendesain enriching jobs. Dan yang terakhir, mereka yang memang punya expertise dalam mendesain kerjaan, 80%-nya benar-benar bisa menciptakan enriching jobs. Ya. Nah, kalau lihat dari gambar ini, Anda udah bisa nyimpulkan sendiri ya. Manajer-manajer itu ternyata akhirnya mendesain kerjaan timnya itu mengikuti apa yang mereka alami dalam kehidupannya dan dalam pekerjaannya. Kalau memang dalam hidupnya si manajer itu relatif lebih tradisional, lebih konservatif, ya, jadul lah ya. Ternyata ya udah begitu, anak buahnya akan dibawa seperti itu. Dia akan mendesain kerjaan timnya ya seperti itu. Akhirnya boring dan bahkan lebih boring lagi. Sementara manajer yang dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya dia lebih open, gitu ya, dan juga dia terbiasa punya otonomi untuk menentukan bagaimana dia bekerja, caranya gimana, itu punya kecenderungan untuk bisa menciptakan enriching jobs, gitu. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir yang kita ingin jawab adalah gimana caranya supaya perusahaan akhirnya bisa punya karyawan yang pekerjaannya tuh enriching, nggak boring, sehingga kreativitas, produktivitas, inovasi itu bisa tumbuh subur di perusahaan itu. Yang pertama adalah ya kita harus bisa mendevelop si manajernya lah ya, supaya dia punya open life values,
berikan juga otonomi kepada leadernya, pemimpinnya gitu, supaya nantinya mereka juga akan memberikan otonomi yang sama kepada anak buahnya, sehingga anak buahnya kerjaannya bisa lebih enrich. Kalau ternyata memang, waduh Pak, susah Pak, memang sih beruntunglah mereka yang punya atasan yang open life, atasannya sendiri juga punya high autonomy, otomatis nanti anak buahnya juga akan happy kerjanya. Tapi yang ini udah nggak bisa diapa-apain gitu. Ya manajernya udah begitu gitu, anak buahnya aja yang kasihan. Terus gimana? Ya kita nggak ada jalan lain ya cari orang yang memang punya expertise di bidang itu, kemudian hire dia untuk mendesainkan pekerjaan untuk tim. Jadi jangan pasrahkan kepada manajer untuk mendesain kerjaan anak buahnya kalau kita tahu bahwa manajernya memang dia konservatif, dia juga low otonomi gitu. Nggak akan happy anak buahnya nanti. Tapi sekali lagi itu semua ada di tangan Anda yang memutuskan bagaimana membuat supaya karyawan Anda, tim Anda punya desain pekerjaan yang akhirnya membuat mereka jauh lebih kreatif, lebih proaktif, dan juga tentu saja lebih inovatif. Semoga manfaat.